Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat kita menyadari betapa banyak dosa-dosa kita, maka tidak ada jalan lain agar dosa kita diampuni Allah selain memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan jalan dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun bersabda, "Jika telah menjadi banyak dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun dosa-dosa kita sangatlah banyak. Dan meskipun dosa-dosa kita menjulang tinggi ke langit dan merata memenuhi bumi, Allah tetap akan mengampunkan asalkan kita mau beristighfar dan bertaubat kepada Allah." Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan di dunia ini. Dan aku tidak peduli wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku dengan beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Dan aku tidak peduli wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikanmu ampunan sepenuh bumi juga." Begitu dahsyatnya maha pengampunannya Allah kepada kita. Tinggal kitanya aja mau apa tidak untuk melakukan taubat dan memperbanyak istighfar untuk memohon ampunan kepadanya. Namun meskipun demikian dahsyatnya maha pengampunan Allah kepada kita, menurut para ulama ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat, bahkan sia-sia dan ditolak oleh Allah. Dan siapakah mereka? Kiai Haji Muhammad Bakit atau sering disebut Guru Bakit dalam salah satu kajian beliau menyebutkan kalam para ulama tentang 3 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah. Berikut penjelasan beliau dengan beberapa tambahan untuk memudahkan kita memahaminya. Telah berkata sebagian para ulama, ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat. 3 orang yang rajin membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim, 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 namun sia-sia belaka, tak ada manfaatnya dan tak ada pahalanya, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 3 golongan yang sia-sia istighfarnya ini? Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan dan berzina dengannya. Setiap kali dia selesai berzina dengannya, laki-laki tersebut beristighfar, Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampunan kepada Allah. Maka kemudian Allah pun berfirman,
Tinggalkanlah perempuan tersebut dan janganlah berzina lagi, maka engkau pasti akan aku ampuni. Selama engkau masih bersamanya dan berzina dengannya, maka aku tidak akan mengampunimu. Yang kedua, seorang laki-laki yang di sisinya ada harta haram milik orang lain, dia pun memakan harta haram tersebut. Setiap kali selesai makan harta haram tersebut, dia beristighfar, Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampunan kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, kembalikanlah harta haram yang engkau makan kepada pemiliknya, maka engkau pasti akan aku ampuni. Selama engkau masih tidak mengembalikannya dan masih memakan harta haram, maka aku tidak akan mengampunimu selamanya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang berpakaian dengan maksiat, pakaiannya itu haram dan tidak disukai Allah, lalu dia beristighfar, Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampunan kepada Allah, akan tetapi dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan permohonan dan ampunannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya dengan istighfar dan memohon ampun, akan tetapi setelah kita menyadari berbuat dosa dan kita harus menyertai taubat yang sesungguhnya. Kalau beristighfar yang tidak disertai taubat yang sesungguhnya, itu hanya akan membuat sia-sia belaka dan tidak akan bermanfaat bagi yang membaca istighfar tersebut selamanya. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dan diselamatkan dari 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.